Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pengalaman, dan tentunya berisi curhatan dari apa yang sudah saya kerjakan di seharian ini. Dari pagi tadi sampai malam ini jam 23 lewat 29 menit. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan, dan tentunya juga selalu dalam kesehatan. Di bulan ini kondisi pandeminya katanya masuki gelombang ketiga. Ada varian baru namanya Omikron gitu ya. Tetap sehat, tetap berpikir yang baik, tetap berpikir yang menyenangkan supaya imun Anda, imun kita semua selalu terjaga dan tentunya selalu kuat menghadapi virus apapun. Karena ingat, Tuhan itu menciptakan manusia sudah dengan berbagai fasilitasnya. Tuhan itu sudah menciptakan manusia dengan penuh keajaiban. Coba Anda lihat di hidung Anda itu ada filternya kan, ketika ada debu masuk, ada langsung masuk, tapi ada filternya, ada rambut-rambutnya itu filter, sehingga ketika ada sesuatu yang masuk benda asing dia menyaring, dan ketika itu mulai masuk dikeluarkan dengan mekanisme bersin. Jadi bersin itu mengeluarkan sebetulnya. Lalu ketika masuk, ketika ada benda asing lain di tenggorokan mulai gatal, biasanya dikeluarkan dengan batuk. Banyak orang kadang salah gitu ya, batuk itu bukan penyakit, batuk itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang dianggap asing oleh tubuh kita. Coba Anda pikirkan, luar biasa kan? Tuhan memberikan kita tubuh nih luar biasa gitu. Sudah perfect, di mata ada rambut-rambutnya buat menyaring, di telinga juga. Semuanya sudah dilengkapi dengan dengan fitur yang luar biasa sebetulnya. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang tubuh manusia, coba Anda belajar kesehatan, belajar kedokteran, belajar keperawatan gitu ya. Kesehatan itu adalah tempat Anda belajar tentang keajaiban-keajaiban tubuh kita sebetulnya. Banyak orang yang tidak belajar dokter tapi kadang sok tahu gitu ya tentang kesehatan. Ini juga kalau bahasa Jawanya keminter. Kebodohan itu membuat rusak, tapi keminter ini buat tambah kacau sebetulnya. Banyak orang keminter gitu ya, sok-sok tahu padahal ya salah gitu. Keminter artinya merasa pinter tapi salah. Untuk melihat orang itu beneran tahu atau tidak, lihat saja backgroundnya. Contoh hal yang kadang buat saya gemes gini. Ada seseorang nih yang dia mengaku buat rumus buat apa gitu ya, tentang kehidupan. Dia bilang semuanya berbasiskan ilmiah, semuanya logis, semuanya menggunakan metode ilmiah. Tapi dia bukan orang ilmiah, dia nggak kuliah, dia kuliahnya juga tidak sampai S1, S2, S3, tapi mengaku nyebut ilmiah. Akhirnya ya jadi kacau. Nah, hal seperti ini aja, hal sederhana seperti itu namanya keminter ya. Jadi hati-hati, jangan merasa tahu keminter dengan sesuatu sementara Anda salah, tidak ada di bidang itu gitu. Makanya kadang saya juga agak-agak gemes dikit gitu ya ketika ada orang yang ngomongin pikiran tapi dia hidupnya juga tidak baik. Harusnya ketika orang itu dia memahami bagaimana menggunakan pikirannya, dia tidak hanya ada di satu aktivitas. Ini sudah buktinya. Jadi kalau dia hanya kerjanya hanya ngomongin tentang pikiran tapi dia nggak bekerja di perusahaan atau bekerja di tempat lain, berarti dia tidak memaksimalkan pikirannya. Orang yang sudah memaksimalkan pikirannya, dia bisa ada di banyak aktivitas. Lihat aja presiden gitu ya, presiden, dia pengusaha, dia presiden juga, bisnis juga. Kemudian teman-teman pengusaha lain misalnya Harul Tanjung gitu ya, Bapak CT, dia ada bisnis bank, bisnis makanan, properti dan sebagainya. Berarti
Itulah orang-orang yang sudah mampu memaksimalkan pikirannya dengan baik. Dia ada di banyak aktivitas, ada di banyak kegiatan, dan semuanya berjalan dengan baik. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang mbak gitu ya, perempuan dari Samarinda. Perempuan ini dia belajar AMC-nya dengan mencicil. Jadi dia mencicil, setiap dia dapat hasil dia berjualan, dia transfer ke Mbak Ita gitu ya. Cicilnya kalau saya lihat sih dari datanya Mbak Ita, kadang transfer 300, transfer 200, 500 gitu, dan akhirnya bisa lunas, kemudian materi dikirim, lalu hari ini belajar. Ketika belajar, si Mbak ini senang banget gitu. Dia senang banget karena ternyata bisa dia belajar AMC. Ternyata dia dengan kesungguhan dia bisa belajar AMC-nya, dan kata dia ketika dia dapat kiriman modul AMC, dia sudah membuktikan apa yang ada di materi itu dia kerjakan, dan kata dia apa yang dia cicilkan itu sudah kembali. Padahal katanya dulu waktu untuk bayar kelas AMC harus mencicil, tapi ternyata ketika dapat modul AMC dia kerjakan, dia dapat penjualan yang nilainya besar sekali, sehingga apa yang dia cicil dulu bisa kembali, sudah kembali dan belum belajar gitu. Nah, ini yang harusnya Anda gitu ya, ketika mau belajar AMC tidak perlu takut, karena boleh mencicil, Anda boleh mentransfer sedikit demi sedikit itu tidak apa-apa. Saya fan-fan saja gitu ya, karena memang tujuan saya untuk melatih Anda untuk berani membuat keinginan. Kalau Anda untuk belajar saja tidak berani, bagaimana Anda mau punya impian yang lebih besar lagi? Makanya saya berikan ke Mbak Ita untuk boleh mencicil. Mencicilnya ya tadi ditransfer dulu sedikit sampai selesai, baru materi dikirim dan kelasnya dimulai. Tadi ketika saya berikan kelas dengan si Mbak ini yang dari Samarinda, banyak ketawanya, banyak serunya. Dia mengatakan, jujur baru sekarang saya belajar sesuatu yang membuat saya ngeh. Dia bilang ngeh itu artinya dia bilang gini, oh alah ternyata gitu, oh ini toh. Nah, dia bilang seperti itu, dan dia semakin dia belajar, dia semakin sering nyebut nama Allah katanya, karena dia takjub, Allah sudah ngasih kita pikiran, sudah ngasih kita kekuatan yang ternyata efeknya luar biasa, bisa dipakai untuk apapun. Bahkan kata si Mbak ini, dia sudah sering geser hujan, padahal belum belajar, dan dia di situ dia takjub bahwa Allah itu maha baik, Allah maha pengasih dan penyayang. Nah, inilah salah satu tujuan saya membuat kelas AMC, untuk memunculkan kesadaran tentang Allahnya, tentang Tuhan, sehingga yang ada di mulut kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhannya, hanya bisa berterima kasih kepada Tuhannya. Tidak ada celah untuk berprasangka jelek, nggak ada celah untuk sebel sama Tuhannya, kemudian menganggap Tuhannya yang buat susah dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan sudah maha baik. Tadi saya buka dengan di tubuh kita semua sudah lengkap. Di hidung ada filternya, di mata juga. Dan Anda, kita semua, saya dikasih pikiran yang sebagai sentral atau pusat komando dari seluruh organ tubuh kita. Dan itu bisa diprogram, bisa dikendalikan, bisa diatur, bahkan bisa diperintah. Itulah kenapa pentingnya belajar AMC, untuk memahami bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Ingat, Anda manusia. Manusia harusnya hidup menjadi manusia yang seutuhnya. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.